Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat semua ya, amin. Dan tetap patuh protokol COVID. Pakai masker kalau keluar, minimalisir keluar, always stay at home, kecuali kebutuhan yang penting, mendesak, urgent, jaga jarak, cuci tangan, gunakan air sabun yang mengalir, dan bawa hand sanitizer selalu di mana-mana. Oke, kali ini Ibu Primi akan menjelaskan tentang pertemuan ke-13. Wah, pertemuan ke-13 berarti sebentar lagi kita akan mengakhiri semester kita ya. Pertemuan ke-13 ini mahasiswa mampu menghasilkan karya tentang teori komunikasi massa dan menunjukkan penguasaannya. Loh Bu, kok sama dengan sub CPMK pertemuan ke-12? Ya, sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya juga. Satu konteks teori komunikasi, ya, atau teori komunikasi dalam satu konteks. Saya berikan durasi atau saya berikan waktu pertemuan atau pembahasannya adalah 2 kali pertemuan, gitu ya. Jadi biar lebih paham, gitu. Lebih bisa sama-sama kita gali, karena ini penting sekali. Mata kuliah ini penting sekali, terlebih nanti ketika teman-teman harus membuat karya ilmiah atau skripsi, itu harus paham teorinya, karena teman-teman berangkat dari teori juga, ya. Untuk indikatornya, indikator capaian mata kuliah teori komunikasi untuk pertemuan ke-13 adalah kreativitas, menghasilkan karya tentang teori komunikasi massa, kemampuan membuat portofolio tentang teori komunikasi massa, dan ketepatan menunjukkan penguasaan teori komunikasi massa. C ini kognisi yang ke-6 ya, dari taksonomi Bloom, edisi revisi ya. Kemudian P ini psikomotorik yang ke-5, A adalah afeksi yang ke-5. Yang di bawah ini ya. Ya, A-nya nyempil di halaman berikutnya. Kriteria penilaiannya, kreativitas, kemampuan dan ketepatan. Bentuk penilaiannya, untuk menilai sikap, saya lakukan dari observasi. Untuk menilai pengetahuan, saya lihat dari karya video. Dan untuk menilai keterampilan umum dan keterampilan khusus, saya lihat dari portofolionya. Tentu saja di portofolio ini, teman-teman bukan formalitas hanya menuliskan catatan perkuliahan, tapi juga dituliskan pemahaman teman-teman. Sehingga saya tahu, oh ini ternyata sudah paham, gitu ya. Kemudian metode pembelajarannya adalah diskusi dan kuliah ya. Kuliah dan diskusi dengan waktu 150 menit ya. Di situ nanti ada diskusi, ada pembahasan dari saya, ada nonton video juga. Tugas kelompok menghasilkan karya video materi teori komunikasi massa dan menunjukkannya di kelas. Mengelola kelas untuk melakukan diskusi dan menunjukkan penguasaan teori komunikasi massa oleh peserta perkuliahan. Tugas individunya menghasilkan portofolio catatan perkuliahan yang menunjukkan penguasaan teori komunikasi massa di blog masing-masing, mengunggah URL-nya di Fiklah, share di WhatsApp group dan email dosen. Pokok bahasanya masih tentang teori komunikasi massa. Ini lanjutan ya. Persentase penilaiannya adalah 3%. Jadi teori komunikasi massa ini mungkin yang paling banyak ya, karena hampir ke semua tradisi dalam teori komunikasi massa ini ada ya, ada dalam fenomena komunikasi massa. Jadi misalnya seperti tradisi semiotik itu ada juga teori komunikasi massanya. Teori komunikasi massa juga bisa kita temukan di tradisi psikologi sosial ya. Ada juga tentu saja tradisi kritis. Wah, tradisi kritis ini paling sangat menarik ya. Karena di situ ada teori feminis, ada teori ekonomi politik media ya. Dan tradisi yang lain juga sama menariknya. Misalnya nanti ada tradisi yang di dalamnya itu ada teori agenda setting.
Teori agenda setting itu menarik sekali. Jadi teori agenda setting ini melihat bahwa keseharian seseorang itu sangat ditentukan oleh apa yang dia tonton. Jadi jadwal keseharian dia itu ditentukan oleh jadwal tontonannya. Jadi misalnya kayak zaman-zaman waktu-waktu atau fase-fase, ini pasti ada deh di tiap tahun itu, Piala Dunia. Di saat Piala Dunia pasti orang bangun tengah malam, ya kan? Karena nonton Piala Dunia, bukan karena mau tahajud. Ya, kalau kemudian bisa tahajud dulu baru nonton Piala Dunia bagus ya. Tapi ya itu. Atau misalnya ibu-ibu itu kalau mengerjakan pekerjaan rumah, dia harus selesai sebelum tayangan sinetron Ku Menangis di Indosiar, teori agenda setting. Ya, jadi bagaimana tontonan itu bisa mengontrol jadwal keseharian seseorang. Atau mungkin teori usage and gratification, bahwa media itu media yang merupakan salah satu unsur dalam komunikasi dan digunakan dalam konteks komunikasi massa juga. Media itu banyak manfaatnya, digunakan dan bisa menjadi bagian dari kehidupan, punya peran dalam kehidupan untuk mengatasi, untuk menjawab permasalahan kehidupan, uses and gratification. Dan teori yang lainnya, tradisi cyberkinetik juga ada. Itu jadi untuk pembahasan tentang teori komunikasi massa ini, jangan khawatir kekurangan materi. Ya, semua teori juga ada banyak materinya. Tinggal bagaimana teman-teman memahami teori tersebut dan memahami dengan benar, sehingga memiliki kepercayaan diri untuk menjelaskan kepada teman-teman yang lain yang lebih duluan teman-teman yang membaca materinya dibandingkan para peserta diskusi yang lain. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.